di tanggal 10. Topik ya. Ente tanggal 10 kalau berani ya, silakan maksa. Hot, panah, Jabarkop, apa bisa jadi pemborong? يا الله لنا بالقبول يا صمد يا خير معطي هب لنا كل سؤال الله الله يا الله لنا بالقبول يا صمد يا خير معطي هب لنا كل سؤال الله الله يا الله لنا بالقبول نهار الكفور الله الله يا الله لنا بالقبول فننظر إلهنا وسمعنا نقول الله الله يا الله لنا بالقبول نفعل دعانا فإن تحت بابك نزول الله الله ورضيفا بابك ونسنا عنه يا الله نحول الله قبول وظننا فيك وافر والامل في طول الله قبول وفي نحور العادي باك إلهي نصول الله قبول نبغى كرامة بها تزكو جميع العقول الله ونسلك على الصدق في سبل الرجال الفحول الله صبرتك والهداية لا سبيل الفضول الله القبول يا الله طلبناك يا من ليس ملكه يزول الله وقلتم صلاته على المختار طه الرسول الله بالقبول والآل والصاحب ما داعي رجع بالقبول الله kan ya buat ziarah kan Yohan kerja jauh wadah aja sih Beda. Mari. langsung anu mang Cari jodoh itu. melok kan naik kan utang melok kan naik Ini Masya Allah, majelis ini dihadiri dari mana-mana, dari Madura, ada yang dari Jawa Tengah, bahkan ada dari Bali ini hadirin, Masya Allah. Di sini ada Rahalil Khalil ini, Rola Ismail ini, kita beri waktu ya untuk bisa berbicara, ada di sini. Sebetulnya ada juga Gus Ajir. Ya, Gus Ajir Ubaidillah juga ada di sini, tapi memang waktunya ya. Coba, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang saya hormati segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat setempat. Nakhusu bidzikri kepada panjenengan Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf, kepada para kiai dari Pondok Pesantren Sidokiri, Pondok Pesantren Besuk, dan dari seluruh pondok pesantren yang ada di Jawa Timur ini yang hadir pada ziarah kubra di sore hari ini. Tidak saya sebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim kaula dumateng panjenengan sedanten. Mudah-mudahan beliau-beliau semua, para habaib kita, para kiai kita yang hadir senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan, di dalam keafiatan, di dalam membimbing kita semua ke jalan yang diridhoi oleh Allah dan dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Tak lupa pula kepada segenap jajaran aparatur negara yang hadir, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, beserta staf-stafnya yang juga hadir. Tentunya kepada segenap para muslimin, hadirin, jamaah yang hadir dari segala penjuru di ziarah kubra ini, yang mudah-mudahan hujan yang turun di sore hari ini menjadi sebuah indikasi, sebuah alamat atas banyaknya hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hujan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perjumpaan agung ini bisa menjadi sebuah muqaddimah, permulaan dari perjumpaan mulia selanjutnya, yang mana puncaknya insya Allah kita semua akan dipertemukan dalam satu perjumpaan agung bersama para ulama kita, para habaib kita, para kiai kita, bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah para rawuh, para hadirin, dengan singkat bil ikhtisar, alhamdulillah puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini Allah berikan saya nikmat yang sangat luar biasa untuk menjalin ikatan indah, ikatan erat yang telah terjalin antara para ulama, para kiai, para habaib min sadatina al-Ba'alawi mulai sejak dulu kala, mulai sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Kita diajarkan oleh para guru kita, para orang tua kita untuk mempertahankan ikatan erat, jalinan yang kuat antara para habaib dengan para kiai. Maka dari itu saya sering menyampaikan, selama ini saya termasuk lantang bersuara di dalam membela para habaib min sadatina al-Ba'alawi. Saya katakan, saya tidak lain tidak bukan hanya mengamalkan pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah menyampaikan inna abarral birri ayyasilar rajulu ahla wuddi abihi, bahwa kata Kanjeng Nabi, bakti terbaik itu adalah ketika seorang anak, seorang generasi penerus itu menjalin kembali ikatan yang telah terjalin di antara para orang tuanya, di antara para pendahulunya. Dan saya tahu betul para rawuh, para hadirin, saya sebagai sekretaris katib dari tim Turas Syekhona Khalil Bangkalan, saya tahu betul dari manuskrip-manuskrip yang selama ini kami temukan yang berkaitan dengan orang tua kami, leluhur kami, guru kami yang hari ini baru dinobatkan sebagai pahlawan nasional, yaitu Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani,
beliau ini punya ikatan yang sangat istimewa dengan para habaib Ba'alawi di masa hidup beliau. Saya pernah membuat tulisan itu berjudul para hadirin lingkaran habaib Ba'alawi dalam kehidupan Syekhona Khalil Bangkalan. Di sana jelas datanya ditulis oleh Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, banyak sekali belasan atau mungkin puluhan habaib yang pernah berguru kepada Syekhona Khalil Bangkalan, termasuk kakek dari Habib Jindan Al-Habib Salim, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, ya, dan termasuk banyak para habaib yang lain yang jumlahnya saya tulis ada sekitar 20 habaib, itu semuanya pernah berguru kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Dan juga beliau yang sampai sekarang kami temukan datanya, manuskripnya, termasuk amalan favorit Syekhona Khalil itu adalah Ratibul Haddad, yang bahkan saking berta'alluqnya beliau dengan Ratib Haddad, itu Ratib Haddad beliau tulis berkali-kali dengan tangan beliau, ya, beliau bagikan kepada para keluarga beliau, kepada para istri beliau, dan beliau maknai mulai awal sampai akhir. Itu Ratib Haddad beliau maknai dengan pegon Jawa. Dan yang istimewa dari Ratib Haddad beliau di situ, yang beliau tuliskan Ratib Fatihahnya bukan hanya untuk para sadah Ba'alawi saja. Di situ ada tertib Fatihah untuk tentunya Sahibul Ratib Al-Faqih Al-Habib Abdullah bin Alawi Haddad. Ada juga Fatihah tentunya untuk Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Alawi, tentunya untuk Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Alawi Ba'alawi wa usulihi wa furu'ihi. Juga di situ beliau tambahkan Ratib Fatihah untuk para aulia yang lain, termasuk di situ yang beliau tulis adalah untuk Syekh Ibrahim Al-Bajuri, yang juga konon juga merupakan salah satu guru dari Syekhona Khalil Bangkalan. Ini mengajarkan kepada kita para hadirin, para rawuh, dari tertib Fatihah yang beliau tulis sendiri kepada Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai, bahwa kita, ya, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj kita mulai sejak dulu ini adalah mencintai orang-orang soleh, orang-orang alim, aina makanu haitsu makanu, dimanapun dan dari manapun mereka berada. Entah itu dari Indonesia, entah itu dari Yaman, dari Mesir, dari Irak, pribumi, prilangit, dan lain sebagainya. Selama itu adalah orang alim, orang soleh, para kekasih Allah, kita wajib untuk mencintai mereka. Maka para hadirin, para rawuh, yang juga sampai sekarang masih saya ingat, itu adalah surat yang sangat indah sekali, ya, saling surat menyurat antara Syekhona Khalil dengan para habaib pada waktu itu. Salah satunya adalah Al-Habib Alwi bin Segaf As-Segaf Kebun Agung. Itu surat yang sangat luar biasa yang menunjukkan betapa indahnya ikatan hubungan para habaib dengan para kiai di masa itu. Yang sampai dalam surat itu, ya, yang saya pahami surat itu adalah surat dari Habib Alwi melalui Kiai Yasin bin Rais, ya, yang ketika itu memberikan kalimat penguat, ya, Syekhona Khalil waktu itu sedang ditimpa musibah, dan dikirimlah surat oleh Habib Alwi untuk menguatkan Syekhona Khalil, untuk menghibur Syekhona Khalil, saling menguatkan satu sama lain, saling bertawaduk satu sama lain, saling menghormati, menghargai satu sama lain. Bahkan dalam surat itu beliau tuliskan, ya, ditulis oleh menantu beliau sebagai sekretarisnya, itu Kiai Muntaha. Di situ Syekhona Khalil menyampaikan, wa musalliman wa muqabbilan anamilakumus syarifah. Dari kejauhan saya sampaikan salam untuk panjenengan Habib Alwi, dan dari kejauhan saya juga menyucup jari jemari panjenengan Habib Alwi As-Segaf. Dan ini, ya, data, ini fakta, ini realita yang diajarkan para guru kita, para kiai kita mulai sejak dulu. Maka jika kita sekarang ingin menghilangkan data-data ini, sejarah-sejarah ini, maka apa yang akan kita katakan kepada para orang tua kita kelak jika kita bertemu dengan beliau semua di hari kiamat? Maka para hadirin, mari ikatan ini harus tetap kita pertahankan. Seperti apapun badainya, seperti apapun ujiannya, cobaannya,
ikatan antara para habaib dengan para kiai tidak boleh putus ila yaumil qiyamah. Ikatan para habaib dengan para kiai tidak boleh putus ilal jannah insyaallah, sampai kita semua bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin, mari yang ingin kita sampaikan, ada satu hadis diriwayatkan dari Wabisah radhiyallahu anhu, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul langsung bertanya padanya, "Jita tas'alu anil bir?" Apakah kamu datang untuk bertanya apa itu bir? Perbuatan baik itu apa? Qultu, katanya, "Na'am." Faqala, kemudian Rasul dawuh, "Istafti qalbak." Tanya pada hatimu. Ini perbuatan bagus apa bukan bagus? Diteruskan sama Rasul, "Albirru ma itma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihil qalbu." Perbuatan bagus itu yang hati itu tenang. Hati itu tenang. Albir itu hati tenang. Jadi alhamdulillah kita menjalankan ini. Selain ini yang kita baca ini, semuanya sepakat bahwa ini perkara yang bagus. Perkumpulan ini perkumpulan bagus. Dan ada bukti lagi bahwa hati kita tenang menjalankannya. Hati kita tenang menjalankannya. Wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nasu wa aftauka. Tapi perbuatan yang tidak bagus, perbuatan yang jelek, itu membuat hati gundah, tidak mungkin tenang. Walaupun mungkin perbuatannya seakan-akan bagus, tapi kita didasari sesuatu yang tidak bagus, atau bertujuan tidak bagus, atau perkumpulan itu mungkin tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita tidak akan tenang. Jadi pada saudara-saudara kita, coba tanya kepada diri kita sendiri, tanya pada hati kalian masing-masing, kalian sedang berada di tempat yang bagus, melakukan hal-hal bagus, bertujuan yang bagus atau tidak? Tanya pada diri kita sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Saifi, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramal awliya wal ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anbiya wa ala alihi wa sahbihi. Mata ngersane Habib Hamzah sedanten para habaib, para kiai, Kiai Muhibbul Aman niki dados kurban Kiai Muhibbul Aman kula dumateng kopluk loro niki tuki sedanten niki. Sedanten para hadirin, alhamdulillah muji syukur dumateng ngersani Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kaula panjenengan dipun kempalaken teng panggonan sing penuh barokah, insyaallah mengandung syafaat. Kula panjenengan teng akhir-akhir zaman niki urang nemen husnudzon utaminipun dumateng tiang-tiang soleh. Sadatosi teng zaman akhir niki nuwun sewu akhir niki nuwun sewu kata wong soleh bahkan termasuk waline Allah Subhanahu wa ta'ala. Namung moto ati kula panjenengan mawon sing pijet. Pancen ditutupi kewalian niku teng Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa malih teng zaman akhir ngeten niki. Syaitu ila Sakandari lek dawuh Subhana man satara sirrul khususiyah biduhuril basyariyah. Maha suci Gusti Allah sing nutupi rahasia keistimewaane para wali, para nabi, bahkan kelawan diketokno sifat kemenungsaan. Para nabi rasul niku nggih ada sifat al-aradul basariyah. Semanten ugi para aulia. Mergane terus ulama. Wong kafir Mekah iki gak gelem iman teng Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Krana ndelok sifat basariyah itu. Mali hadzal rasul yaqulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Iku omongane wong kafir. Ya apa rasul kok mangan kok mlaku nek pasar, padahal zaman kuno niku wali-waline Gusti Allah Al-Imam Abu Hanifah niku sadiang kain teng pasar. Tapi siang hatam Quran dalu hatam Quran. Kula panjenengan nuwun sewu sing ustad bahkan sing yai mboten iso niru Imam Abu Hanifah. Ditutupi teng Gusti Allah. Sirrul khususiyah. Mugi-mugi moto hati kula panjenengan dibuka teng Allah Subhanahu wa taala. Saken husnudzon teng para habaib sing saleh-saleh. Moto hati kula mboten pijak saged ningali sekedhik-sekedhik khususiyae para habaib, para ulama sing panjenengan Gusti Allah nutupi sifat khususiyah. Mugi-mugi barokah ziarah menika manah kula panjenengan dibuka teng Allah Subhanahu wa taala. Rencang-rencang sing dereng dibuka atine muga-muga dibuka teng Allah Subhanahu. Semanten sing saged kula aturaken wonten kirang lebih kula nyuwun sepunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.